Seorang wanita tua sedang membeli kalkun. Kemudian dia bertemu dua perampok dengan senjata. Wanita tua itu bersembunyi di sudut dan tidak berani berteriak. Dia pikir dia tidak akan ditemukan. Kedua perampok itu tidak tahu itu. Mereka membuat 4 anak wanita tua itu sangat marah. Di pemakaman, seluruh desa datang untuk mengantarnya pergi. Karena dia adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa dekade, dia mengadopsi ratusan anak yatim. Beri mereka makanan, ajari mereka menjadi manusia. Temukan setiap anak sebuah keluarga baru. Di antaranya ada 4 anak karena terlalu nakal. Jadi tidak ada yang mau mengadopsi. Karena itu, wanita tua itu membesarkan mereka sendirian. 4 bersaudara dulunya gangster. Tapi berkat bantuan ibu, mereka menoleh dan kembali ke kehidupan orang normal. Setelah ibu meninggal, 4 bersaudara yang tidak memiliki hubungan darah berkumpul bersama. Makan ayam yang belum dibelikan ibunya. Mereka tanpa sadar melihat ke tempat ibu biasa duduk. Mengingat ajaran hangat yang ibu berikan kepada mereka. Kalau makan nasi harus tutup mulut. Apakah kamu punya tato baru? Tidak perlu menutupi. Aku tahu kalian pernah mengalami banyak kemalangan sebelumnya. Tapi kalian aman sekarang. 4 bersaudara tersedak, semua pada sedih. Mereka benar-benar ingin membalaskan dendam ibu mereka. Pemilik pub sangat berterima kasih kepada ibunya, jadi dia memberitahu 4 bersaudara itu. Ada sekelompok pemain bola basket yang melihat seluruh perampokan. Katanya ibu mereka meninggal bukan karena kecelakaan. Mereka meninjau kamera supermarket. Melihat bahwa para perampok tidak buru-buru melarikan diri setelah merampok. Mereka sepertinya tahu di mana ibu bersembunyi. Kemudian dia menembak dan membunuhnya. Keempat bersaudara itu tidak berani melanjutkan menonton. Mereka memutuskan bahwa kematian ibunya bukanlah kecelakaan. Pemilik supermarket mengatakan siapa yang memberikan pernyataan polisi. Sering ke lapangan basket main. 4 bersaudara berlari ke lapangan sepak bola. Yang tertua melompati kerumunan orang dan masuk ke lapangan sepak bola. Pukul 1 pemain jatuh. Pemain lain menahannya. Dia mengeluarkan pistolnya. Seorang pria kulit hitam yang melihat ini panik dan melarikan diri. Tapi ditangkap oleh si bungsu. Setelah diinterogasi, mereka tahu bahwa saksi adalah saudaranya. Keempat bersaudara itu berlari mencari saudaranya. Tapi tiba-tiba dia membiarkan anjing itu menggigit mereka. Saudara kedua menggunakan pemadam api untuk mengusir anjing itu. Keduanya dengan cepat memasuki ruangan. Tapi dia mengayunkan tali keluar. Kakak tertua tidak mengatakan apa-apa dan memotong tali dengan kapak. Kakinya patah. Demi hidupnya, dia harus memberikan informasi tentang kedua perampok itu. Malam itu, 4 bersaudara pergi ke bar. Kedua perampok melihat mereka dan segera melepaskan tembakan. Tembak dan lari. Ini membuat kakak tua marah. Mereka mengejar 2 perampoknya. 2 mobil saling mengejar di langit bersalju. Pada akhirnya, mobil kedua perampok itu terbalik. 2 perampok membunuh seorang wanita tua. Akibatnya, membuat marah 4 anaknya. 4 bersaudara menabrak mobil 2 perampok. Kemudian tanyakan kepada mereka siapa yang mengirim mereka untuk membunuh ibunya. Tapi tidak menyangka mereka begitu keras kepala. Tidak berkata apa-apa. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Kakak tertua bahkan tidak perlu banyak bicara dan menembak mereka semua. Pembunuh ibunya telah ditangani. Tapi bos di belakang masih misteri. Hari itu, si sulung dan si bungsu pergi mencari petunjuk. Tiba-tiba seseorang dari perusahaan asuransi datang. Ternyata kakak kedua membelikan ibunya asuransi kecelakaan yang mahal. Kompensasi 400.000 USD. Ibunya meninggal, uang 400.000 ini dikembalikan kepada kakak kedua. Kata agen asuransi. Selama beberapa tahun terakhir, bisnis kakak kedua dipersulit oleh pemerintah. Baru-baru ini udah bangkrut. Ini membuat anak yang ketiga mulai ragu. Dia memutuskan untuk mengikutinya. Akibatnya, saudara kedua memang pergi ke bank untuk mendapatkan uang asuransi. Anak yang ketiga ceritakan kepada kakak tertua. Kakak tertua segera menemukan orang yang menyulitkan adiknya. Kemudian menuangkan bensin ke seluruh mobil dan mengancam akan membakarnya sampai mati. Dia takut untuk mengatakan semuanya. Dia mengatakan itu semua terkait dengan bos gangster. Sebelah ini, bos menyalahkan bawahan yang bekerja ceroboh. Sambil mencari pembunuh lokal, sekarang biarkan 4 bersaudara itu menemukan petunjuknya.
Dia juga membuat bawahannya merangkak untuk makan nasi anjing. Semua orang terlihat sangat marah tetapi tidak berani mengatakannya. Hari itu, ketiga bersaudara itu datang untuk mencarinya. Melihat saudara diam-diam memberikan uang kepada bawahannya. Ketiganya tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Bahwa saudara mereka adalah orang yang membunuh ibunya. Setelah kembali ke rumah, mereka bergegas untuk menanyai kakak kedua. Akibatnya, saudara ketiga dipukuli oleh kakak kedua. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dialah yang merawat ibunya. Bisnis tidak ada hubungannya dengan ibu. Karena bos menyukai kesepakatan ini. Jadi bos menggunakan hubungan penting untuk mengganggu. Kakak memberikan uang kepada bawahan bos itu untuk membayar hutang. Saat berdebat, seseorang mengetuk pintu. Adik bungsu baru saja membuka pintu. Kemudian seseorang datang untuk menggodanya. Dan bahkan terkena salju di wajah. Adik bungsu marah dan berlari tidak jauh. Kemudian dia berbalik dan melepaskan tembakan. Mendengar tembakan, kakak tertua bergegas keluar. Kemudian melihat adiknya terkena peluru dan jatuh. Kakak laki-laki tertua mengeluarkan pistol untuk berurusan dengan dua orang itu. Tapi mereka datang dengan lebih banyak orang. Mereka bertiga dipaksa memasuki ruangan. Pembunuh yang datang dari luar tertembak di kakinya oleh peluru. Kakak ketiga di lantai atas juga mulai menyerang. Kakak kedua melompat dari pintu belakang dan menikam satu sampai mati. Beberapa saat kemudian, amunisi ditembakkan. Kakak laki-laki tertua mengambil batu bata dan bergegas keluar. Ketiga bersaudara itu kemudian berurusan dengan semua pembunuh di luar. Pada saat ini, satu orang terakhir bergegas ke kakak tertua. Dalam keadaan darurat, saudara laki-laki kedua bergegas dan menabrak ke mobil penjahat itu. Dan pelajari bahwa orang di balik semua ini adalah bosnya. Keempat bersaudara itu mencari pembunuh untuk membunuh ibu mereka. Akibatnya, bos mengirim anak buah. 4 bersaudara setelah pertempuran, mampu membunuh puluhan pembunuh. Tapi adik bungsu kehilangan nyawanya karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Sheriff tiba di tempat yang kacau ini. Dia bahkan mengancam sheriff. Jika Anda tidak menjelaskan dengan benar, jadi jangan berharap kedamaian di seluruh area ini. Dia harus mengatakan, sejak saudara kalian bangkrut. Sang ibu diam-diam menyelidiki geng itu. Bahkan datang untuk melapor. Tapi polisi yang mengambil kesaksian itu adalah orang dalam. Dia mengatakan semua kepada bos. Itu sebabnya ibu mereka kehilangan nyawanya. Sheriff berkata sampai kami menemukan cukup bukti untuk menangkap orang dalam. Akan menemukan bos, dan memberitahu kakak laki-laki tertua untuk tidak bertindak. Tapi malam itu, sheriff ditembak mati oleh orang dalam. Sekarang dia sudah mati. Ketiga bersaudara itu memutuskan untuk membalas dendam mereka sendiri. Kakak laki-laki tertua menyuruh saudara laki-laki kedua untuk memanggil bawahan bos. Ingin menggunakan 400.000 USD untuk rekonsiliasi. Kemudian saudara kedua sendiri membawa uang itu ke danau es untuk berdagang. Dia melihat bawahan sedang menggali lubang es. Di sisi lain, saudara ketiga menangkap polisi di dalam. Dan beritahu pacar dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Polisi dengan cepat mengepungnya. Kakak ketiga bertanya apakah dia telah membunuh sheriff. Polisi ini mengatakan itu semua. Dan dia mengatakan bahwa sekarang polisi telah mengepungnya. Dia mengatakan apakah mereka percaya kau atau percaya pada saya. Akibatnya, kakak ketiga berpura-pura mengatakan bahwa dia memiliki penyadapan di tubuhnya. Semua yang mereka katakan satu sama lain didengar oleh polisi. Dia mulai khawatir. Kakak ketiga pura-pura ingin menyerahkan si mata-mata itu ke polisi. Melihat ada yang tidak beres, dia bergegas mencuri pistol. Tangkap kakak ketiga dan bawa dia keluar. Polisi terkejut. Mereka menerima informasi bahwa polisi sedang ditahan. Sekarang kenapa polisi menyandera seperti ini? Seorang polisi mengatakan dia tenang. Tapi dia tiba-tiba melepaskan tembakan. Polisi harus menyerang dan menembaknya sampai mati. Rencana yang sempurna. Kakak ketiga meminjam pisau untuk membunuh dengan sukses. Di sisi ini, mereka berdua bertemu bos. Bos nakal ini tidak ingin berdamai. Dia tidak hanya menginginkan uang, tetapi dia juga menginginkan nyawa 3 saudara ini juga. Tapi kakak kedua sangat tenang. Aku tidak memberimu uang. Tetapi memberikan uang kepada bawahan yang Anda penindasan. Setelah mengatakan itu, dia dikelilingi oleh anak buah. Karena dia memperlakukan mereka seperti binatang. Jadi mereka segera ingin memberontak. Bos masih dengan fasih berkata, siapa yang berani membunuhku?
Begitu dia selesai berbicara, kakak laki-laki tertua perlahan mendekat dari jauh. Dia ingin membalaskan dendam ibunya. Setelah pertempuran Solo, bos jatuh. Kemudian dilemparkan ke dalam lubang es oleh bawahannya. Apakah Anda pikir dia sudah mati? Bos kemudian dibawa ke tempat yang disebut dunia Marvel. Dan menjadi salah satu superhero. Kakak ketiga, setelah membalas dendam, bergabung dengan tim Fast dan Furious. Dan kakak tertua merombak rumah ibunya. Dan menetap di sini, menunggu robot transformasi muncul.